Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Sebelumnya Fang Yuan menjalankan misi dari warisan sejati yang mulia abadi bumi surga. Tetapi yang mengejutkan, di akhir part sebelumnya, Fang Yuan dipertontonkan sosok yang pernah mengisi hati di kehidupan pertamanya. Sosok Putri Duyung yang dipanggil dengan nama Moer. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah ini juga salah satu metode untuk membersihkan jiwa Fang Yuan dan membimbingnya agar tidak lagi berjalan di jalan iblis? Awalnya Ane juga berpikir begitu, tetapi ternyata, ya seperti biasa penulis bisa membuat punchline yang menarik di sini, karena ceritanya tidak sesuai dengan apa yang Ane tebak. Kita langsung saja sambung kisah hidup Fang Yuan di part 333. Setelah membersihkan minyak hitam dari tubuh Duyung di depannya, mata Fang Yuan membeku. Melihat sosok yang begitu jelita dan membuatnya bernostalgia. Ingatan Fang Yuan lalu kembali ke masa di mana dia pertama kali bertemu dengan Moer. Saat itu dia hanya seorang master Gu Fana. Dia setiap hari bekerja untuk menambang minyak hitam. Sampai suatu hari, saat Fang Yuan hendak mengakhiri pekerjaannya, tiba-tiba kekuatan besar muncul dan menghantam Fang Yuan. Saat dia tersadar, Fang Yuan berseru, "Sial, ini arus benturan." Hati Fang Yuan bergetar. Dia ingin menggunakan Gu untuk melarikan diri. Tetapi arus itu melilit tubuhnya dan membuat dia tak bisa bergerak bebas. Fang Yuan berusaha keras untuk kabur. Dia berulang kali menabrak arus benturan dan tubuhnya juga terkena minyak hitam. Tulang-tulangnya patah dan darah mengalir dari hidung serta mulutnya. Dia menggertakkan gigi. Matanya merah, berusaha mencari jalan keluar dari bahaya ini. Namun kondisinya sudah jauh dari kata ideal. Apalagi Primeval Essence-nya juga sudah hampir habis. Dalam hati, Fang Yuan menjadi masam. Apa aku akan mati di sini? Kini, dia semakin tak mampu bergerak banyak karena minyak hitam yang menempel pada seluruh tubuhnya. Sial, aku ingin mengumpulkan lebih banyak minyak hitam. Membangun kekayaan lalu menukarkannya dengan cara menghilangkan korosi minyak hitam. Tetapi sekarang, tampaknya aku tak perlu lagi memikirkan masalah itu. Fang Yuan tersenyum pahit. Dia tenggelam di dalam keputusasaan. Akhirnya, minyak hitam telah sepenuhnya menelan tubuh Fang Yuan. Tubuhnya terbungkus rapat dan kegelapan menelannya. Kematian mendekat dengan sangat cepat, tapi hati Fang Yuan justru terasa tenang. Menjelang ajal, sikapnya tetap sama, dingin tanpa rasa gentar. Kalau memang begitu mati pun tak masalah. Sejak aku datang ke dunia ini, sudah bertahun-tahun aku berkelana ke berbagai tempat. Aku sudah terlalu lelah. Memangnya siapa yang bisa menghindari kematian untuk selamanya? Aku akan beristirahat sekarang. Fang Yuan pun perlahan menutup matanya. Setelah entah berapa lama, kesadarannya mulai kembali. Dalam kondisi linglung, Fang Yuan samar-samar mendengar percakapan di sekitarnya. "Saintes, mengapa Anda menyelamatkan seorang manusia fana? Bukankah para manusia sudah cukup lama menindas ras kita?" "Benar, Saintes. Orang ini jelas mencuri minyak hitam. Wilayah laut ini adalah milik kita bangsa Duyung. Dia pantas untuk mati." Kemudian terdengar suara lembut, jernih, sekaligus penuh wibawa. Sejak kita bertemu dengannya, melihat dia dalam kesulitan, bagaimana mungkin kita meninggalkan dia begitu saja? Aku tahu dia manusia, bukan Duyung. Tetapi tetap saja dia adalah makhluk hidup.
memang manusia seringkali menindas bangsa kita. Namun Master Gu Fana ini, dia jelas tidak bersalah. Dia datang untuk mencuri minyak hitam, tetapi memangnya berapa banyak yang bisa dia ambil? Menghadapi resiko sebesar ini, hanya menunjukkan betapa terpojoknya dia dari arus dunia. Kenapa kita harus pelit dalam hal menolong sesama makhluk hidup? Saintes, Anda terlalu baik. Bagaimana jika kebaikan ini justru membawa masalah untuk kita di masa depan? Apalagi dia hanyalah seorang rendahan, tidak ada gunanya menyelamatkan dia. Mendengar semua itu, perlahan, dengan susah payah Fang Yuan berusaha membuka mata. Penglihatannya masih buram, tetapi dia dapat melihat 3 sosok samar berwarna putih, biru, dan merah. Sosok itu bertubuh manusia dengan ekor ikan. Mereka jelas adalah duyung. Ras duyung adalah varian manusia yang bisa bernafas di bawah air secara alami. Mereka hidup di sungai ataupun lautan, terampil dalam jalur air. Baik laki-laki ataupun perempuan, mereka terkenal karena kecantikan dan ketampanannya. Perlahan, Fang Yuan berkata, "Terima kasih. Aku pasti akan membalas kebaikan ini. Bolehkah aku tahu siapa nama kalian?" Suara Fang Yuan terdengar serak, lemah, dan hampir tenggelam bersama nafasnya. Tapi itu adalah batasnya. Tubuhnya saat ini terlalu lemah. Dia tak mampu berkata-kata banyak. Salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak butuh balasanmu. Jika bukan karena saintes, kami juga tak akan menyelamatkanmu, manusia kotor. Kau juga tak perlu tahu siapa kami. Ingat baik-baik nama saintes kami, Xie Hanmo. Simpan nama itu dalam ingatanmu untuk selamanya. Kau sungguh beruntung bisa diselamatkan olehnya." Sudah cukup. Sosok duyung berwarna putih mendesah pelan. Suaranya tenang dan menenangkan. Dialah Mo'er. Mo'er menatap Fang Yuan dan berkata, "Meskipun kamu masih lemah sekarang, aku sudah menyembuhkan sebagian lukamu. Korosi minyak hitam yang melanda tubuhmu pun tidak bisa kuhilangkan sekaligus. Tetapi aku telah meninggalkan 1 gu di dalam aperturmu. Gunakan itu untuk menyembuhkan dirimu secara perlahan." Setelah mengatakan itu, Mo'er berbalik bersama dengan 2 pelayannya, meninggalkan Fang Yuan dengan sisa cahaya samar dalam pandangannya. Fang Yuan masih ingin bicara, tetapi tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga. Dia bahkan tak mampu mengeluarkan suara. Kelelahan dan kelemahan ekstrim membuat pandangannya menjadi gelap. Kembali Fang Yuan, pikirannya menjadi jernih. Kini dia telah terbangun dari ingatan lamanya. Saat ini Fang Yuan sudah memimpin para Master Gu dari desa nelayan kembali ke pulau. Mereka kini berada di rumah milik kepala desa. Ruangan itu tidaklah gelap, diterangi oleh cahaya senja yang masuk melalui jendela. Putri duyung yang diselamatkan oleh Fang Yuan kini masih terbaring tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, kini perlahan sudah terlihat memerah. Bulu matanya yang tebal membentuk bayangan samar di pipinya. Melihat gadis itu, Fang Yuan sempat termenung. Ia kini memperhatikannya dengan lebih seksama. Penampilannya memang mirip dengan Xie Hanmo alias Mo'er. Tetapi keduanya tidak benar-benar sama. Mereka hanya mirip, tetapi perbedaan yang paling jelas adalah warna sisik mereka. Ternyata putri duyung yang ditemukan Fang Yuan bukanlah Mo'er, yang artinya ini bukanlah ilusi seperti yang pernah dilakukan Lu Weiyin pada Fang Yuan. Ya,
Di sini memang cukup mengejutkan. Ani juga berpikir bahwa Putri Duyung ini sungguh-sungguh adalah Moer pada awalnya, karena pada 2 bab sebelumnya memang mengarah seperti itu. Tetapi ternyata ketika sampai di bab ini, pembahasannya lebih jelas bahwa sosok Putri Duyung ini bukanlah Moer. Nah, sedikit informasi bahwa ras Duyung memiliki tubuh manusia dengan ekor ikan. Sisik mereka itu beraneka warna. Umumnya warnanya biru dan merah. Tetapi ada juga yang berwarna putih dan hitam, walaupun jumlahnya sangat jarang. Duyung bersisik putih dipandang sebagai duyung yang suci. Bahkan bisa dianggap sebagai saintes ataupun saint. Sedangkan sisik yang berwarna hitam dianggap sebagai kutukan. Umumnya bayi yang lahir dengan sisik hitam akan dibunuh sebelum mereka berhasil bertumbuh dewasa. Bahkan pelakunya tak lain adalah orang tua mereka sendiri. Itu dilakukan karena mereka menjaga tradisi turun-temurun. Contoh Xie Hanmo adalah seorang putri duyung bersisik putih. Dia menjadi saintis di dalam suku duyung miliknya. Sementara gadis duyung yang ada di hadapan Fang Yuan ini memiliki sisik berwarna biru, yang artinya dia hanyalah duyung biasa. Di tengah lamunan Fang Yuan, kepala desa, dia kemudian berkata, "Tuan Chu." Fang Yuan mengangguk ringan. Setelah berhasil mengumpulkan minyak hitam dari laut dalam, baik kepala desa ataupun para Master Gu kini memandang Fang Yuan dengan penuh rasa hormat. Di satu sisi kekuatannya terbukti luar biasa. Sementara di sisi lain, dia telah memberikan mereka manfaat besar, yaitu Gu kerang air, yang terbukti sangat berguna. Mereka semua sudah merasakannya sendiri di dalam perjalanan itu. Yang lebih penting, Fang Yuan berjanji akan membuat Gu untuk mereka setelah kembali. Ini adalah keuntungan yang tak ternilai harganya. "Tuan Chu, makanan sudah disiapkan. Silahkan, Anda bisa makan terlebih dahulu," kata kepala desa dengan senyum ramah. "Tuan Chu, Anda tidak perlu khawatir, saya yang akan menjaga duyung ini. Kalau misalnya nanti dia bangun, saya pasti akan membawanya kepadamu." Fang Yuan menatap putri duyung itu untuk sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak perlu. Kalau nanti dia bangun, suruh saja dia pergi. Meskipun ini adalah wilayah manusia, tindakannya bisa dianggap mencuri. Tetapi menurutku hidupnya sudah cukup sulit. Anggap saja, ketika kalian membebaskan dia, sama dengan kalian memberiku muka." Mendengar itu, kepala desa dan seorang Master Gu Parubaya segera mengangguk. "Tuan Chu, jangan khawatir. Kami tidak berniat untuk mencari masalah dengannya." Kepala desa menambahkan, "Benar, selama ini sudah banyak duyung yang datang mencuri minyak hitam, tetapi kami selalu menutup mata. Karena menurut kami pun tak mampu mengekstrak semuanya. Tidak apa-apa berbagi sedikit dengan mereka." Mendengar itu Fang Yuan mengangguk tipis. Sesungguhnya dia sudah membaca semua informasi yang ia perlukan dari kepala desa dan juga dari gadis duyung itu. Satu hal menarik terungkap, bahwa di dunia luar, ras duyung selalu berada di bawah manusia, penuh dengan konflik dan pertumpahan darah. Tetapi di dalam gua surga ini, ras duyung hidup berdampingan dengan manusia. Mereka sering berinteraksi, bahkan tak jarang ada yang menikah. Fang Yuan bergumam, "Sepertinya gua surga ini bukan hanya surga bagi manusia, tetapi juga surga bagi ras duyung." Setelah itu Fang Yuan pun pergi, meninggalkan tempat itu dan memakan jamuan yang telah disediakan. Setelah semua selesai,
Fang Yuan kemudian pergi ke sebuah rumah kecil. Rumah itu sengaja disiapkan untuk dirinya. Dan di sana Fang Yuan mulai menyempurnakan Gu. Singkat cerita, penyempurnaan telah memasuki tahap terakhir. Ini adalah momen penentuan. Fang Yuan menggerakkan niat. Apertur abadinya terbuka dan sepotong sisik emas berkilau melayang keluar. Sisik itu menembus bola minyak hitam, menimbulkan ledakan kecil. Dalam penglihatannya, bola hitam itu seketika mengembang. Cahaya emas meletup, lalu mengembun menjadi titik-titik kecil di dalam pusaran minyak hitam. 10 jari Fang Yuan bergetar. Bola itu terangkat, berputar dengan sendirinya. Kilatan emas terus muncul, lalu kemudian menghilang. Bau busuk menyebar. Itu adalah kotoran yang terbuang dari proses penyempurnaan itu. Lalu saat hendak merembes keluar rumah, formasi abadi biru yang menutupi bangunan menyala, menahan semua bau itu agar tidak bocor. Kotoran itu bukan kotoran sembarangan. Kotoran itu adalah material abadi dari jalur makanan, bahkan jauh lebih berbahaya daripada minyak hitam. Satu sentuhan saja, itu bisa mematikan manusia fana. Penyempurnaan kali ini setingkat penyempurnaan di tingkat abadi. 2 material abadi terlibat, yaitu minyak hitam serta sisik emas ikan naga emas. Setelah analisis yang panjang, Fang Yuan menemukan keduanya memiliki tingkat kompabilitas yang tinggi. Satu sisik saja tak cukup, ia terus melemparkan sisik-sisik emas tambahan. Bola minyak hitam perlahan berubah menjadi hitam keemasan. Dari dalamnya, samar-samar terlihat siluet Gu yang mulai terbentuk. Fang Yuan kini sedang menciptakan Gu minyak, yang secara khusus nanti akan digunakan oleh para master Gu desa nelayan. Dia merancang sendiri resep itu dengan merujuk pada warisan Sekte Bayangan dan juga dari warisan Langya. Namun, kenapa Fang Yuan begitu bersusah payah membantu para nelayan ini? Alasannya sederhana, bahwa semua itu untuk menyelesaikan misi yang sedang ia jalani. Sejak awal Fang Yuan sudah memikirkan hal ini. Apakah misi yang tertera di obelisk emas benar-benar sesederhana yang terlihat? Semakin dia merenung, semakin jelas baginya bahwa yang mulia abadi bumi surga memiliki tujuan tersembunyi yang ada di baliknya. Dengan membantu para master Gu di desa nelayan, Fang Yuan sekaligus menjalankan misi. Dan di sisi lain, dia juga menguji dugaannya sendiri. Ia tak peduli apakah tindakannya disebut sebagai kebaikan atau bahkan kejahatan. Seperti biasa, Fang Yuan tetap acuh tak acuh. Di dalam pandangannya, dunia itu hanya terbagi menjadi 2 hal, yaitu keuntungan dan kerugian. Selama Fang Yuan menjalankan misi ini, dia mungkin terlihat sebagai seseorang yang melakukan kebaikan. Dan bagi Fang Yuan itu tidak menjadi masalah. Hal ini bahkan tidak pernah mengganggu identitasnya sebagai seorang yang berjalan di jalan iblis. Karena bagi Fang Yuan, kalau dia melakukan baik dan mendapatkan keuntungan, dia tak akan ragu untuk melakukannya. Sebaliknya, kalau kejahatan mendatangkan keuntungan baginya, dia juga tak akan ragu melakukannya. Inilah yang disebut sebagai integritas dan juga pedoman diri Fang Yuan. Dia bukan orang yang jahat ataupun baik, tetapi dia adalah orang yang mengejar keuntungan. Sementara itu di saat yang sama, di dalam rumah kepala desa, sosok duyung yang sebelumnya diselamatkan oleh Fang Yuan perlahan membuka mata. "Aku tidak mati." Setelah beberapa saat tampak linglung, matanya mulai berkilau dan dipenuhi dengan kegembiraan. Kemudian, seorang laki-laki paruh baya berkata, "Kamu beruntung. Kalau kami menemukan kamu lebih lambat, kamu pasti sudah mati. Sebelumnya tubuhmu terkorosi sepenuhnya oleh minyak hitam." Segera duyung itu berkata, "Namaku Xialin. Apakah kamu yang telah menyelamatkan aku?" Tampak kegembiraan dan rasa syukur terpancar jelas dari wajah Xialin.
Lalu laki-laki parubaya itu berkata, "Bukan aku, tapi Tuan Chu yang menyelamatkanmu. Kamu harus berterima kasih padanya. Dialah yang telah menyembuhkan semua lukamu." Mendengar itu Xialin segera memeriksa tubuhnya. Dia melihat bahwa semua luka parah yang ia alami telah hilang sepenuhnya. Bahkan, tubuhnya yang telah terinfeksi dan terkorosi oleh minyak hitam telah disembuhkan sepenuhnya. Wajahnya memerah karena sukacita. "Luar biasa. Sebelumnya aku terkorosi oleh minyak hitam. Bahkan Gu, penyembuh terkuat di dalam sukuku, pun tak bisa menyelamatkan aku. Namun sekarang aku benar-benar sembuh total. Aku sangat bersyukur." Xialin sangat gembira. Laki-laki parubaya itu dengan bangga berkata, "Tentu saja, bagaimanapun yang menyelamatkanmu adalah Tuan Chu." Ia masih teringat jelas bagaimana sebelumnya Fang Yuan menolong gadis itu. Pemandangannya sangat luar biasa dan bahkan membuat semua orang yang melihatnya terperangah. Xialin menggigit bibirnya dan segera berkata, "Tuan Chu telah menyelamatkan hidupku dan menyembuhkan lukaku. Bagaimana mungkin aku tidak membalas kebaikannya? Tuan, tolong bawa aku menemui Tuan Chu. Apapun harganya, aku pasti akan membalas budi." Segera laki-laki parubaya itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, ikutlah denganku." Lalu dengan memaksakan diri, Xialin menggunakan sebuah gu untuk menciptakan arus kecil sehingga membantu dia bergerak di tanah. Ia lalu mengikuti laki-laki parubaya itu menuju keluar ruangan. Mereka melewati taman, menuju sebuah rumah kecil, tempat di mana Fang Yuan berada. Tapi sebelum mereka sampai, suara gemuruh terdengar. Semburan cahaya hitam keemasan menembus langit dari dalam rumah itu. "Apa ini? Fenomena apa yang terjadi?" Ledakan itu sangat mencolok, hingga seluruh desa pun terguncang. Segera para Master Gu bergegas menuju ke tempat yang sama. Kepala desa juga segera tiba. Dengan penuh hormat dia berkata, "Ini adalah penyempurnaan yang luar biasa. Tuan Chu memang orang yang hebat, bahkan bisa mencapai tahap ini." "Sungguh luar biasa. Tuan Chu memang sosok yang luar biasa," seru yang lain. Mereka semua kini tampak bersemangat. Lalu setelah cahaya hitam keemasan perlahan meredup, sebuah aroma aneh menyebar ke udara. Lalu sesaat kemudian, pintu rumah kecil itu pun terbuka. Fang Yuan melangkah keluar. Para Master Gu dari desa nelayan yang sudah menunggu segera membungkuk dan memberi salam. "Salam Tuan Chu." Sementara Xialin, dia menatap Fang Yuan dengan penuh rasa ingin tahu. Ternyata Tuan Chu yang terkenal itu masih sangat muda. Dia sungguh tak menyangka sama sekali. Dengan cepat Xialin juga berlutut. "Tuan Chu, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Saya akan membalas kebaikan ini. Bahkan jika itu berarti seluruh tulang di tubuh saya harus hancur." Fang Yuan melihat ke arah Xialin dan berkata, "Tidak perlu, itu adalah masalah yang sepele." Di hatinya, Fang Yuan tahu bahwa gadis ini bukanlah Xie Hanmo alias Moer. Bagaimanapun, Moer telah pergi. Dia tak akan pernah kembali. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu setelah kejadian itu. Fang Yuan kembali berdiri di depan obeliks emas. Dia melihat ada perubahan ukiran pada prasasti di dalam obeliks emas. Oh, misi baru telah muncul. Tatapannya terfokus pada perubahan yang terjadi. Jumlah misinya masih tetap 10, tetapi sebagian besar isinya sudah berubah. Di sisi lain, obeliks peringkat juga telah diperbarui. Fang Yuan bisa melihat bahwa dia kini ada di peringkat ketiga. Melihat itu sekilas wajahnya terlihat puas. Dugaan yang selama ini ia pegang ternyata terbukti benar. Dari sudut pandang yang mulia abadi bumi surga,
Membantu orang lain adalah perbuatan baik. Itu adalah dasar perhitungan Obelix. Maka Yang Mulia Abadi Bumi Surga menyebutnya sebagai pahala. Fang Yuan menyadari jika dia mengumpulkan minyak hitam itu sendirian, mustahil dia akan mendapatkan nilai setinggi ini. Di saat yang sama, Fang Yuan juga tahu bahwa dia tidak mungkin menunggangi hasil kerja orang lain. Karena itu, dia dengan sengaja menyuling berbagai gu dan kemudian dia berikan kepada para master gu dari desa nelayan. Selain itu, dia juga turun sendiri ke dasar laut dan mengambil sebagian besar minyak hitam. Dengan begitu, misi dan juga roda kehidupan di sana berjalan dengan seimbang. Fang Yuan tampak puas. Lalu dia memperhatikan di bawah Obelix emas itu. Ternyata di sana terdapat beberapa gu dari jalur informasi yang ditinggalkan oleh orang-orang yang lain. Fang Yuan segera memeriksanya, dan seperti yang dia pikirkan, semua itu berasal dari Miao Mingzhen dan kelompoknya. Mereka menuliskan hasil penjelajahan yang telah mereka lakukan. Ada yang menemukan bahwa manusia dan Putri Duyung hidup damai dengan status yang setara. Ada juga yang sebelumnya memilih misi sulit. Mereka mengatakan bahwa mereka memang berhasil membunuh binatang buas. Tetapi waktu itu ada banyak manusia yang ikut terbunuh. Jadi pada akhirnya peringkat mereka di papan justru menurun. Beberapa mulai menyadari bahwa kunci dari papan prestasi ini adalah berbuat baik dan membantu orang lain. Tapi itu masih sebatas dugaan tanpa konfirmasi pasti. Meski begitu, Miao Mingzhen sendiri tidak mengumpulkan orang-orang yang bodoh. Semua immortal yang masuk ke sana adalah orang-orang yang cukup cerdas untuk bisa menyadari makna tersembunyi dari ujian ini. Karena itu, mereka semua juga segera sadar akan pengaturan ini. Dari semuanya ada satu catatan khusus yang membuat Fang Yuan tampak bersemangat. Catatan itu dari Miao Mingzhen. Dia menemukan bahwa ternyata bukan kelompok mereka yang pertama kali masuk ke dalam gua surga ini. Sebelum mereka ternyata sempat ada immortal lain yang juga sudah pernah datang. Lalu informasi berharga lainnya berasal dari Feng Jiang. Dia menuliskan bahwa ada wilayah terlarang di dalam gua surga ini. Tempat itu disebut sebagai wilayah penindasan iblis. Menurut legenda, setelah Yang Mulia Abadi Bumi Surga membentuk gua surga ini, dia menekan iblis tertinggi di dasar lautan itu dengan formasi abadi. Dengan formasi itu, Yang Mulia Abadi Bumi Surga memaksanya menyesal dan bertobat. Dan sejak saat itu tangisan penuh penyesalan dari para iblis bergema tanpa henti di dalam lautan itu. Membaca pesan ini, satu nama Gu langsung muncul di benak Fang Yuan. Gu penyesalan. Menurut dia, tempat itu pasti menyimpan gu penyesalan. Gu penyesalan adalah gu inti dari rumah gu wilayah penindasan iblis. Setelah membaca semuanya, Fang Yuan juga meninggalkan sebuah gu jalur informasi di depan Obelix emas. Di dalam gu informasi itu, ia dengan jujur mencatat pengalamannya mengumpulkan banyak minyak hitam di pulau kecil, beserta eksperimen terhadap papan prestasi. Jika para immortal lain yang datang setelahnya membaca itu, mereka pasti bisa menirunya. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan itu, pikir Fang Yuan. Pertama, para immortal itu juga pasti sudah bisa menebaknya sendiri. Kedua, semua ini mudah untuk diverifikasi. Jadi, Fang Yuan dengan sengaja mengungkapkan lebih dahulu, bahkan sebelum mereka sempat melakukan percobaan. Atau lebih tepatnya, rahasia ini sebenarnya bukanlah rahasia. Yang Mulia Abadi Bumi Surga dengan sengaja menyiapkan warisan ini untuk mendorong orang berbuat baik, pikir Fang Yuan. Ya, ini memang adalah gaya khas dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Pada titik ini, Fang Yuan sepenuhnya yakin bahwa ini adalah warisan sejati dari Bumi Surga. Warisan, baik dari Master Gu ataupun Gu Immortal, adalah fondasi budaya terbesar di dunia
Setiap warisan memuat jejak dari pemiliknya. Gaya, keinginan ataupun obsesi yang belum terpenuhi biasanya ada di sana. Dan setiap warisan itu memang berbeda. Warisan sejati dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga terasa paling kontras, penuh dengan ketenangan, kebaikan, kehangatan, dan juga cahaya. Jika suatu hari aku gagal dan mati tanpa ada lagi harapan, aku juga pasti akan meninggalkan warisan sejatiku. Meski Fang Yuan adalah iblis dunia lain yang sejati, setelah hidup dan berjuang di duniaku, dia bertarung begitu lama dan dia telah menyatu dengan dunia ini. Maka dia juga punya keinginan untuk meninggalkan warisannya. Dan kalaupun Fang Yuan nanti menciptakan warisan sejatinya, maka dia pasti akan mendorong pewarisnya untuk mengejar kehidupan abadi sama seperti dirinya. Waktu pun berlalu dengan cepat. 80 hari telah terlalui. Fang Yuan telah menyelesaikan banyak misi. Namanya pun terus naik di dalam papan prestasi. Pasang surut air bergulung. Angin laut dan lembab menampar wajahnya. Fang Yuan kini telah tiba di sebuah pasar laut. Misi kali ini adalah menghukum seorang pedagang tak bermoral. Pasar laut sangat populer di Laut Timur. Ukurannya beragam mulai dari yang kecil hingga super. Dari sisi waktu ada yang bersifat sementara, ada juga yang bersifat permanen. Dan pasar laut adalah tempat di mana sumber daya budidaya dikumpulkan dan diperdagangkan. Di dalam gua surga ini juga didirikan sebuah pasar laut permanen. Meski tidak terbuka sepanjang tahun, tapi hampir sepanjang tahun pasar ini selalu aktif. Inti dari pasar laut ini adalah sebuah pulau, di mana setiap tahun pulau itu akan tenggelam untuk sementara waktu, menandai penutupan dari pasar laut. Begitu pulau ini muncul kembali, pasar itu akan dibuka lagi. Di luar pulau, rumah-rumahku berbentuk kapal berlabuh dan rapat. Geladaknya disambung hingga membentuk pasar di pinggiran. Berdiri di geladak Fang Yuan dikerumuni oleh orang banyak. Ada manusia, ada juga kawanan dari ras duyung. Jumlah ras duyung di sana hampir setengah dari keseluruhan penduduk yang ada di sana. Pemandangan ini jarang ditemui di 5 wilayah. Di dunia luar, manusia adalah ras yang dominan, sementara ras varian manusia hanya bisa bertahan hidup dengan menundukkan kepala dengan rendah dan menjaga kerendahan mereka. Kini sayup-sayup terdengar seruan tawar-menawar dan teriakan memenuhi udara, memasuki telinga Fang Yuan saat merasakan hiruk-pikuk dari pasar laut itu. Banyak masterku yang membuka kios di geladak. Hanya ada sedikit manusia fana yang mengurus transaksi. Fang Yuan berjalan melewati rumahku demi rumahku, menuju inti dari pulau itu. Ia sudah menelusuri seluruh lokasi. Misi resminya adalah menghukum seorang pedagang yang tak bermoral. Tetapi tujuan sebenarnya adalah mendapatkan informasi. Pasar laut ini berdekatan dengan wilayah penindasan iblis. Karena ada banyak masterku dan pasukan berkumpul di sini, peluang Fang Yuan untuk memperoleh petunjuk tentang Gu Penyesalan relatif besar. Tapi meski begitu, hingga saat ini dia belum berhasil memasuki wilayah terlarang itu sekalipun. Di gua surga ini, gerak-gerik immortal sangat dibatasi. Seperti misi pertama, pergerakan hanya diizinkan di sekitar pulau. Ada jarak maksimum yang tak boleh dilampaui, dan setiap misi memegang batasan yang serupa. Untuk kembali ke Obelix emas, seorang immortal cukup mengucapkan kata kembali sebanyak 3 kali dalam hati. Itu adalah pengaturan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga, dan Fang Yuan bisa merasakan betapa kuat dan juga rumitnya pengaturan itu. Meski berbekal fondasi mendalam dari peringkat 8, dia belum mampu membongkar seluruh pengaturan itu. Dan oleh karena itu, Fang Yuan terus menelaah Obelix emas dan seluk-beluk dari gua surga ini. Selain pembatasan mobilitas, komunikasi mereka pun dibatasi. Mereka tidak dapat mengakses toko kuning ataupun dunia luar, dan mereka tidak bisa berkomunikasi secara bebas satu dengan yang lain. Satu-satunya cara untuk berbagi informasi
adalah dengan meninggalkan Gu dari jalur informasi di depan Obelix emas. Setelah berkeliling beberapa waktu, akhirnya Fang Yuan berhenti. Seharusnya ada di sini. Fang Yuan menatap sebuah ruangan perjudian yang bertuliskan 3 huruf, Rumah Giok Emas. Rumah Giok Emas sendiri berada di Pulau Pusat, otoritas tertinggi dari pasar laut. Para Master Gu biasa dilarang masuk. Keamanan di sana sangat ketat. Namun, batasan fana tidak akan menghentikan Fang Yuan. Dia tersenyum tipis. Dia bergumam. Tampaknya ini adalah waktu untuk mencoba judi batu. Menghukum pedagang tak bermoral tidak selalu berarti membunuhnya. Dulu Fang Yuan sendiri pernah menjadi pedagang dan mengelola ruang judi. Dia memahami betul cara membuat pedagang seperti itu menderita. Dengan mempertimbangkan hal ini, Fang Yuan lalu melangkah masuk. Kenangan lama kembali melintas di benaknya. Hahaha, siapa yang berani bertaruh denganku? Bahkan para saintis gentar. Siapa yang berani menantang? Teriak seorang laki-laki dari ras duyung. Dia tampak berotot dengan nada sombong. Di sekelilingnya banyak Master Gu dan duyung menatap penuh dengan amarah. Mereka hanya bisa menggertakkan gigi. Luda benar-benar tercela. Dia berani memprovokasi saintis di pasar laut. Banyak orang yang mulai membicarakan sosok duyung berotot itu. Tapi Xie Hanmo, dia tersenyum tipis. Dia berkata, biarkan saja, tak peduli berapa banyak ia mencoba menodai namaku. Ia tak bisa mengguncang fondasi yang kupegang. Jika mereka sampai menggunakan cara kotor seperti ini, artinya mereka sudah panik. Kita hanya perlu melanjutkan rencana awal. Ucapan itu membuat para penjaganya tersadar. Benar kata saintis, Luda hanyalah badut. Iya benar juga. Tetapi aku tetap sulit menerima saintis terus dihina seperti ini. Tidakkah bangsawan kita bisa berdiri dan melawan Luda? Kenapa mereka diam? Mendengar itu Xie Hanmo menggelengkan kepala dan berkata, Luda seorang pakar peringkat 4. Reputasinya dibangun lebih dari 1 dekade di pasar laut ini. Tak ada duyung yang berani melawannya, dan kita harus memahami posisi mereka. Lalu tiba-tiba, suara lantang memecahkan kerumunan. Aku akan bertaruh denganmu. Semua mata beralih, seorang Master Gu manusia melangkah keluar dari kerumunan. Xie Hanmo tertegun. Sementara para penjaganya berseru, itu manusia yang kita selamatkan sebelumnya. Luda sendiri mengernyit, wajahnya muram. Hei kaum manusia, ini adalah urusan dari ras para duyung. Kau sungguh ingin ikut campur? Tapi Masterku itu tampak serius. Dia adalah Fang Yuan. Tatapannya tajam. Dia berkata, saintis pernah menyelamatkan hidupku. Aku harus membalasnya. Para penjaga terlihat senang. Ternyata kami tak sia-sia menyelamatkannya. Sayangnya Xie Hanmo menghela nafas dan berkata, pergilah, kamu adalah orang luar. Kamu tak perlu mengorbankan dirimu. Para penjaga segera menahan saintis. Tidak saintis, biarkan dia. Justru kalau kita ikut campur, kitalah yang masuk ke dalam perangkap mereka. Luda tertawa dengan wajah yang menyeramkan. Bagus, karena kau memang ingin mati, jangan salahkan aku. Aku sudah menjelaskan aturannya. Mari lihat siapa yang menemukanku lebih baik. Aku akan membiarkanmu memilih lebih dahulu. Fang Yuan tersenyum tenang. Tak perlu, kau saja yang memilih terlebih dahulu. Akhirnya babak pertama berlangsung singkat dan Fang Yuan menang. Babak kedua lebih lama tapi Fang Yuan kembali menang. Luda menjadi serius. Dia berkata, manusia, aku meremehkanmu. Katakan namamu. Kau pantas untuk kuingat. Fang Yuan menjawab dengan tenang, namaku Gu Yue Fang Yuan. Sekarang babak terakhir, silahkan ambil. Luda tersenyum licik. Dia memilih batu secara tersembunyi, lalu menghancurkan semua batu di ruangan. Melihat itu wajah Fang Yuan mengeras. Kau melanggar aturan. Tapi Luda berkata,
Aturan hanya melarang kita untuk menyerang satu sama lain, tidak menyebutkan untuk menyerang batu-batu ini. Aku pastikan di dalamnya ada Gu, sementara kau tak punya apa-apa. Pada akhirnya kau pasti kalah. Anak ingusan, kau telah berani mengusik aku yang sudah berkuasa di pasar laut ini lebih dari 1 dekade. Sekarang kau lebih baik mengakhiri hidupmu sendiri. Aku tak mau mengotori tanganku. Fang Yuan tampak mengepalkan tinju. Dia bahkan siap untuk bertarung mati-matian. Tapi siahanmu menyela. Berhenti. Fang Yuan kembali menekan ingatannya itu. Kini dia telah melangkah masuk ke dalam rumah giok emas. Ruang judi itu sangat mewah, puluhan batu besar dipajang di aula. Sementara di belakangnya berderet kamar-kamar yang penuh dengan Gu yang sedang dibedah demi memanjakan para pelanggan. Para master Gu, pemotong batu berpengalaman juga siap melayani di tempat. Apakah batu-batu ini mengandung Gu? Fang Yuan bisa mengetahuinya dengan mudah. Sebagai seorang immortal, metode investigasi miliknya dapat menemukan Gu fana tanpa kesulitan. Bahkan jika Gu itu tersembunyi dan sangat lemah, dia bisa menyembuhkannya dalam sekejap. Dan bila benar-benar tak dapat disembuhkan, Fang Yuan bisa menyempurnakannya. Hampir semua Gu fana di tempat ini bisa ia kuasai dengan sangat mudah. Fang Yuan sudah menyiapkan cara untuk memberi pelajaran kepada para pedagang tak bermoral di dalam rumah giok emas ini. Tapi, tiba-tiba keributan terdengar di belakang aula, menarik perhatian semua orang. "Kau tidak jujur!" teriak seorang duyung perempuan. Ternyata setelah diperhatikan dia adalah Xialin, sosok yang sebelumnya diselamatkan oleh Fang Yuan. "Tidak jujur? Bagaimana bisa? Semua sudah tercatat jelas di dalam Gu jalur informasi itu. Meski kau mengembalikan jumlahnya, sebagian besar masih belum lunas. Kau masih berhutang," kata seorang duyung bertubuh kekar seperti beruang. Wajahnya penuh dengan bekas luka, dan dia tampak menyeramkan. Kau bajingan yang tak tahu malu. Perjanjian kita bunganya hanya 10%, tapi kau merubahnya menjadi 60%. Xialin menunjuk dengan tangan gemetar. Wajah duyung besar itu menegang. Nadanya berubah menjadi kejam. "Wanita muda, jangan sebarkan berita palsu. Kau ingin merusak nama kami. Ini akan menghancurkan bisnis kami kalau kau seperti itu. Apa kau siap menanggung kerugian yang kami alami?" Xialin berteriak, "Dasar bajingan, meskipun aku harus mati, aku akan membongkar perbuatan jahat dari toko ini." Duyung besar itu mendengus, nadanya dingin. "Mati? Naif sekali. Terkadang hidup jauh lebih buruk daripada kematian." Melihat pertikaian itu, Fang Yuan mengenali Xialin. Dia bertanya-tanya kenapa Xialin ada di sini. Tampak Xialin menangis. Ingatan pahit kembali menghantuinya. Beberapa bulan lalu, satu-satunya anggota keluarganya, yaitu kakeknya, telah meninggal dunia. Pemakaman laut untuk kaum duyung sangat mahal, dan demi menguburkan kakeknya, Xialin terpaksa meminjam Primeval Stone di tempat ini. Lalu, untuk membayar utangnya, dia mengambil resiko besar untuk mengumpulkan minyak hitam di parit bumi. Karena hal itu juga dia nyaris mati kalau bukan karena diselamatkan Fang Yuan. Lalu berkat Fang Yuan juga, Xialin memperoleh Gu pengumpul minyak. Efisiensinya meningkat pesat dan dia berhasil mengumpulkan sejumlah besar Primeval Stone dari penjualan minyak yang ia lakukan. Ia membawa semuanya ke rumah giok emas dan membayarkan hutang. Tetapi ternyata ketika dia sampai, pedagang tak tahu malu itu mengubah syarat dari perjanjian mereka. Kini Xialin benar-benar terpojok. Satu-satunya keluarganya telah tiada. Ia hidup sendirian, dikucilkan oleh sukunya sejak kecil. Semua beban itu membuat dunia di sekitarnya tampak abu-abu. Dia tak bisa lagi merasakan kegembiraan. Apa yang menakutkan dari kematian?
Aku akan mengakhiri semuanya, pikir Xiaolin. Dengan tekad putus asa, Xiaolin menyerang duyung berbadan besar itu. Ledakan pun terjadi. Keributan segera menarik perhatian. Para Master Gu yang tadinya sibuk membedah batu kini berhenti bekerja dan berkerumun menyaksikan kejadian itu. Duyung berbadan besar itu lalu bangkit dari puing-puing. Wajahnya dipenuhi dengan amarah. Kau berani menyerangku? Akan kubuat kau menyesal selama kau hidup. Ia melangkah mendekati Xiaolin. Xiaolin kini tampak pucat, tubuhnya gemetar ditekan aura lawannya. Namun giginya terkatup rapat, dia tak mau mundur. Lalu kemudian terdengar sebuah seruan. Tunggu. Duyung yang berbadan besar itu segera menghentikan langkahnya. Wajahnya seketika berubah drastis. Dia menunduk dengan hormat ke arah seorang laki-laki duyung berperut buncit dan bersisi kuning. Penjaga toko, apa yang membawa Anda kemari? Kata duyung berbadan besar. Rupanya duyung bersisi kuning itu adalah pemilik dari rumah giok emas ini. Pemilik rumah giok itu kemudian tampak mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau mau menghancurkan tokoku?" Duyung berbadan besar itu terbata-bata. "Tidak, tolong. Anak inilah yang mencari gara-gara." Pemilik toko itu membentak, "Diam. Sudah berapa kali kukatakan, kita harus berbisnis dengan damai. Ingat, damai membawa keberuntungan." Duyung berbadan besar itu menunduk dalam-dalam seperti seorang anak kecil yang sedang dimarahi. Xiaolin merasakan dingin menjalar ke hatinya. Lalu pemilik toko itu berkata, "Nona, jangan takut. Dengan adanya aku di sini, tak seorang pun berani menyentuhmu. Tapi kau juga harus masuk akal. Hutangmu telah tercatat hitam di atas putih. Apa kau mau menyangkalnya?" Xiaolin menggertakkan gigi dan amarahnya meluap. "Kalian tak tahu malu. Perjanjian awalnya adalah 10%. Kalian mengubahnya menjadi 60%. Harusnya aku sudah melunasi utangku. Aku tidak berutang apapun lagi pada kalian." Pemilik toko itu tertawa. Wajahnya penuh dengan kelicikan. "Gadis kecil, aktingmu bagus sekali. Tapi percuma saja. Tanpa bukti siapa yang akan percaya? Kontrak ada di tangan kami dan semua orang bisa melihat siapa yang benar dan salah di sini." Xiaolin gemetar. Kalian benar-benar mengerikan." Pemilik toko mengibaskan tangannya dan berkata, "Sudahlah, kau masih muda. Kalau kami terlalu keras, nanti rumah giok emas kami bisa disebut menindas anak kecil. Begini saja, bayar setengah dari hutang yang telah kau tanda tangani. Setelah itu aku akan membiarkan kau pergi tanpa masalah." Seharusnya bunga 30% itu sama dengan harga pasaran. Lagi pula kami tidak mungkin memberikan bunga 10%. Siapa yang akan percaya? Kau bisa pergi mencari toko manapun. Tidak akan mungkin ada yang berani memberimu bunga sekecil itu. Jadi berhentilah bermimpi dan lunasi hutangmu. Dada Xiaolin naik turun, matanya memerah. Keputusasaan dan amarah bercampur. Semuanya hampir meledak. Pasar dengan bunga 30% itu adalah hal yang wajar. Karena itulah Xiaolin meminjam dari rumah giok emas karena mereka menawarkan bunga 10%. Tetapi siapa sangka, ternyata itu adalah jebakan. Dia telah ditipu mentah-mentah. Melihat Xiaolin diam, pemilik toko itu mengeluarkan sebuah gu dari jalur informasi. Dia berkata, "Ini perjanjian pinjaman di kami. Kembalikan uangnya, dan gu ini akan aku kembalikan sekarang." Xiaolin tertegun. Dia berkata, "Aku tak punya cukup Primeval Stone sekarang." Lalu pemilik toko tertawa. Dia bertepuk tangan dan berkata, "Jangan khawatir, kau bisa membayarnya dengan gu. Aku tahu kau memiliki gu pengumpul minyak.
Gunakan saja itu untuk melunasi hutangmu. Xiaolin langsung tersadar. Jadi inikah tujuanmu sebenarnya? Kau mengincar gu pengumpul minyak milikku. Gu ini adalah peringkat 5. Apa kau gila ingin menukarnya dengan nilai sekecil itu? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskan gu ini. Keributan pun kembali pecah di antara para master gu yang menonton. Mereka pernah mendengar tentang gu pengumpul minyak yang sangat tersohor. Siapa yang mengira bahwa seorang gadis peringkat 2 memiliki gu pengumpul minyak yang adalah peringkat 5? Pemimpin toko kembali menghela nafas. Dia berkata, "Gadis muda, kau memang orang yang cerdas. Tapi kau pasti pernah mendengar pepatah mengatakan, keberuntungan menarik serigala. Bagaimana mungkin Master Gu peringkat 2 sepertimu memiliki Gu peringkat 5? Keluarkan saja dan itu akan menyelamatkanmu. Apa kau pikir setelah kau meninggalkan tempat ini kau akan baik-baik saja? Sekarang, pilihlah yang terbaik untuk hidupmu." Xiaolin menolak dengan tegas. "Tidak, bahkan jika aku mati aku tak akan memberikannya pada bajingan seperti kalian." Pemilik toko mulai merasa sakit kepala. Mengambil paksa gu dari orang lain sangat berbahaya, karena dengan satu niat saja Xiaolin bisa menghancurkan gu itu. Jadi situasi yang terbaik adalah membuat Xiaolin menyerahkan gu itu sendiri dengan tangannya. Pemilik toko akhirnya menghela nafas. Dia memutar otaknya dan kemudian mengusulkan sebuah ide. "Baiklah, bagaimana jika begini? Aku akan memberimu kesempatan, dan kau juga harus melakukan hal yang sama. Kita akan berjudi." "Berjudi?" "Ya, judi batu. Siapapun yang bisa menggali gu lebih baik, 2 atau 3 putaran akan menentukan pemenangnya." Xiaolin tersenyum dingin. "Kau tak bermoral. Kau suka mengubah kata-kata. Bagaimana bisa aku percaya padamu setelah semua yang telah kau lakukan?" Pemilik toko melambaikan tangannya dan sebuah gu jalur informasi terbang ke arah Xiaolin. Dia berkata, "Aku bisa bersumpah atas nama Dewa Laut kalau kau masih ragu." Para ras duyung berbeda dengan manusia. Mereka memiliki agama rasial, menyembah Dewa Laut. Bersumpah atas nama Dewa Laut adalah perkara besar, bukti kesungguhan yang nyata. Hampir setiap iman duyung berpusat pada Dewa Laut. Lalu, pemilik toko itu berkata, "Untuk apa kau ragu? Judi batu bergantung pada keterampilan dan keberuntungan. Ini satu-satunya jalan keluar bagimu hari ini. Kusarankan kau mengambil kesempatan ini." Di saat kebimbangan Xiaolin berada di puncak, sebuah suara lain tiba-tiba terdengar di kepalanya. "Jangan takut. Berjudi saja dengannya. Aku ada di sini." Xiaolin mengenali suara itu dan dia tampak gembira. "Tuan Chu, Anda di sini." Fang Yuan menambahkan, "Tapi sebelum mulai, kau harus mengubah syarat judi itu. Itu terlalu kecil. Jika kau percaya padaku, kita jadikan ini sebagai pertaruhan yang besar." "Tentu saja aku percaya padamu, Tuan Chu," jawab Xiaolin tanpa ragu. Dia pernah diselamatkan oleh Fang Yuan, dan kali ini tentu saja dia tidak akan ragu untuk mengikuti Fang Yuan. Dengan tekad itu Xiaolin lalu berkata, "Tuan Chu, tolong katakan apa yang harus aku lakukan. Aku akan mengikuti instruksimu." Pertemuan Fang Yuan dengan Xiaolin tampaknya bukanlah pertemuan biasa, dan semua itu bisa saja menjadi skenario dari pengaturan yang mulia abadi bumi surga. Dan tentu saja kita masih akan lanjutkan kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.